Selamat datang di video aksi nyata iklim sekolah aman mencegah perundungan. Video ini dibuat oleh Kumala, SPD sebagai bentuk sosialisasi aksi nyata pada topik iklim sekolah aman, mencegah perundungan. Diharapkan video ini dapat menjadi referensi dan memberikan impact yang cukup dalam membuat perubahan, terutama terkait dengan isu perundungan di satuan pendidikan. Bapak Ibu guru yang budiman, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Tentunya, ini membuat kita sebagai pendidik merasa sedih dan khawatir. Apalagi perundungan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Lalu, apa sebenarnya perundungan itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut dengan seksama. Hai, namaku Maya. Aku bertubuh gemuk dan memiliki bintik-bintik di wajah. Dulu, aku adalah anak yang ceria, karena aku menganggap dunia bukanlah tempat yang jahat. Tapi hidupku dan pandanganku tentang diriku sendiri berubah ketika aku menginjak bangku SMA. Di lingkungan tempat tinggalku, aku punya teman yang sebaya, bernama Della. Dulu kami sering menghabiskan waktu bersama, hampir setiap hari. Beranjak remaja, Della mulai bertransformasi menjadi gadis yang cantik dan populer. Ia memiliki banyak teman dan disukai karena kecantikannya. Media sosialnya selalu dibanjiri pujian. Mereka memuji penampilannya, minat dan bakatnya, bahkan kerendemannya. Lalu perlahan, Della mulai menjauhiku. Aku tidak tahu apa sebabnya. Saat di SMA, kami kebetulan satu kelas. Tapi dia tidak pernah mau berangkat ke sekolah bersamaku. Dia bahkan tidak pernah lagi menyapaku. Suatu ketika, dia berulang tahun yang ke-15. Aku tahu itu momen yang sangat dia tunggu-tunggu. Jadi, aku datang ke rumahnya. Aku berniat untuk memberikan kado dan mengobrol dengannya. Tapi, reaksinya sungguh di luar dugaanku. Dia menatap jijik dan jengkel padaku. Teman-temannya mengejekku, menertawakanku, bahkan mengabaikanku. Aku sangat sedih ketika salah satu dari mereka mengatakan aku jelek dan tidak pantas berteman dengan siapapun. Perasaanku terluka dan kepercayaan diriku menurun. Aku jadi tidak bisa percaya lagi pada orang lain dan meyakini bahwa aku memang seburuk itu. Setelah menonton video tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Sebagai pendidik, tentu kita akan merasa sangat terluka mendapati beberapa anak yang kita didik menerima perlakuan tidak menyenangkan dari sesamanya. Pengalaman Maya tadi menunjukkan dampak buruk perundungan dan pengucilan pada kesehatan emosional dan kepercayaan dirinya. Cerita ini menggarisbawahi pentingnya dukungan sosial dan penghargaan terhadap nilai sejati seseorang, bukan hanya pada penampilan fisik. Jadi, apa itu perundungan? Perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu untuk melukai, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, verbal, atau sosial, dan dapat menyebabkan dampak emosional yang serius pada korban. Lalu, apa saja jenis-jenis perundungan? Perundungan fisik mencakup tindakan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penganiayaan fisik lainnya. Perundungan verbal melibatkan kata-kata kasar, ejekan, ancaman, dan komentar merendahkan yang ditujukan kepada korban. Kita bisa mengambil contoh dari cerita tentang Maya di awal tadi.
Maya merasa rendah diri setelah menerima perkataan yang tidak menyenangkan tentang fisiknya. Perundungan sosial termasuk perilaku pengucilan, mengisolasi, dan menyebarkan gosip palsu tentang seseorang untuk merusak reputasinya. Pada kasus Maya, ia dikucilkan selama berada di sekolah dan juga pada saat ia menghadiri acara ulang tahun Della. Ini adalah salah satu contoh perundungan sosial yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bentuk perundungan daring, cyberbullying, dapat melalui media sosial, pesan teks, atau platform daring lainnya. Meskipun kebanyakan dari kita berpikir bahwa perundungan hanya terjadi antara pelaku dan korban, tapi tahukah Bapak Ibu guru, pihak yang terlibat perundungan ternyata? Pelaku, bullies, adalah mereka yang melakukan perundungan terhadap korban. Korban, victims, adalah mereka yang menjadi sasaran perundungan. Orang-orang yang menyaksikan perundungan tetapi mungkin tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya disebut juga dengan bystander. Bapak Ibu guru yang budiman, kita juga perlu mengetahui bahwa perundungan dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di satuan pendidikan. Perundungan di sekolah. Perundungan bisa terjadi di koridor sekolah, di dalam kelas, di halaman belakang, atau di area lain di lingkungan sekolah. Masih ingat dengan Maya? Di sekolah, ia dikucilkan oleh teman-temannya tanpa alasan yang jelas yang membuatnya kehilangan motivasi untuk bersosialisasi. Ini adalah salah satu bentuk perundungan di lingkungan sekolah. Apakah Bapak Ibu guru hebat pernah menemukan kasus yang sama di sekolah kita? Perundungan di luar sekolah. Perundungan juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat, di tempat bermain, atau bahkan di lingkungan rumah. Banyak penyebab perundungan juga bisa terjadi di luar sekolah. Biasanya karena pengaruh teman sebaya, perbedaan latar belakang sosial, masalah penampilan, atau juga karena hal lain seperti rasisme. Pernahkah Bapak Ibu mengalaminya sendiri? Ironisnya, masih ada beberapa dari kita yang mempercayai mitos-mitos tentang perundungan, sehingga masalah perundungan ini jarang diberi perhatian serius. Mitos perundungan itu hanya main-main saja. Faktanya, perundungan adalah masalah serius yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional korban. Mitos korban perundungan itu lemah. Faktanya, korban perundungan adalah individu yang telah mengalami situasi sulit. Mereka bukan lemah, dan mereka butuh dukungan. Mitos bullies akan berhenti jika diabaikan. Faktanya, mengabaikan perundungan tidak selalu efektif. Tindakan konkret dan dukungan diperlukan untuk menghentikan perundungan. Mitos perundungan adalah bagian alami dari tumbuh dewasa. Faktanya, perundungan tidak seharusnya dianggap sebagai bagian normal dari pertumbuhan. Ini adalah perilaku merusak yang perlu dihentikan. Bapak Ibu guru yang budiman, betapa pentingnya untuk menjalankan sosialisasi isu perundungan di satuan pendidikan. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Semua pihak, termasuk guru, siswa dan orang tua, harus bekerja sama untuk mengatasi perundungan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah.